Benda padat yang terbuat dari batu dan keramik. Episode 24 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan aku, Ririn. Sebelumnya, aku mau tanya ya, hari ini hari apa? Iya, betul. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita olahraga dulu yuk. Gerakannya tidak sulit kok. Kalian ikuti gerakan aku ya. Nah, seperti ini. Kalian ayunkan bolanya ke kanan dan ke kiri selama beberapa kali. Gampang kan? Wah, ada batu. Teman-teman, batu ini keras ya. Kalian tahu tidak, batu ini termasuk benda apa? Ya betul, benda padat. Hari ini kita akan belajar tentang benda padat seperti batu ini. Selamat pagi, Bu. Pagi sayang, sudah mandi? Sudah dong, Bu. Oh iya, hari ini aku mau belajar tentang benda padat dari batu dan keramik. Contohnya apa saja ya, Bu? Ulekan atau cobek ini contohnya. Ini benda padat yang terbuat dari batu. Kalau mug atau gelas ini, apakah termasuk benda padat yang terbuat dari batu? Bukan, Nak. Mug atau gelas ini termasuk benda padat yang terbuat dari keramik. Begitu juga dengan piring dan mangkuk yang biasa kita gunakan. Oh, jadi keramik juga benda padat ya, Bu? Teman-teman, selain batu, ternyata keramik juga termasuk benda padat yang ada di sekitar kita. Sekarang, yuk kita tonton penjelasan tentang benda padat yang terbuat dari batu dan keramik. Cobek dan patung adalah benda padat yang terbuat dari batu. Permukaan batu bersifat kasar, kuat, dan keras. Batu biasanya digunakan untuk bahan bangunan, alat memasak, dan kerajinan. Piring, mangkuk, dan guci adalah benda padat yang terbuat dari keramik. Permukaan keramik bersifat kuat, keras, dan licin. Keramik biasanya digunakan untuk bahan pembuatan alat makan, bangunan, dan kerajinan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan benda padat apa saja yang terbuat dari batu dan keramik? Sekarang, coba sebutkan satu saja benda padat yang terbuat dari batu dan keramik yang kamu ketahui. Teman-teman, kalian masih ingat tidak cerita berjudul Bermain Kertas? Kalau tidak ingat, yuk kita jawab bersama beberapa pertanyaan ini untuk memudahkan kalian menceritakannya kembali ke ayah atau ibu. Kalian ingat tidak? Benda apa saja yang dibuat oleh Manju, Wasim, Syeda, dan Bitu di cerita berjudul Bermain Kertas? Wasim membentuk kertas itu menjadi bola kertas. Lalu, Syeda membuat kertas itu menjadi bentuk seperti permen. Dan ketika kertas itu di tangan Bitu, dia membentuknya menjadi mikrofon untuk bernyanyi. Kertas itu lalu diambil Manju dan dijadikan perahu.
Dan terakhir, kertas itu dibentuk menjadi kamera kertas. Wasim, Bitu, dan Manju berfoto bersama. Wah, asik sekali ya. Kertas itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam benda. Nah, pertanyaan kedua dari cerita itu, mengapa Manju melempar kertas keluar jendela? Hayo, kalian ingat tidak? Iya, betul. Tadinya Manju menggambar matahari. Tapi karena menurutnya gambar yang dia buat itu jelek, dia buang deh kertasnya keluar jendela. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Syeda membuat permen dari kertas? Iya, Syeda menancapkan pensil ke dalam kertas yang dibentuk bulat. Jadi, seperti permen lollipop ya. Nah, kalau kalian sudah menjawab semua pertanyaan itu, kalian bisa ceritakan kembali kepada ayah atau ibu. Ceritakanlah dengan percaya diri dan santun. Teman-teman, tadi kan kita sudah menceritakan kembali cerita berjudul Bermain Kertas. Nah, sekarang kita menulis dan menggambar dari cerita itu yuk. Pertama-tama, kalian isi ya tanggal saat kalian mengerjakan tugas ini. Kemudian, gambarlah siapa yang kalian sukai dalam cerita berjudul Bermain Kertas itu. Kalau aku suka tokoh Bitu, karena dia suka bernyanyi seperti aku. Nah, kalau tadi diminta menggambar, sekarang tulis ya siapa namanya. Karena aku suka tokoh Bitu, jadi aku tulis nama Bitu di jawaban soal nomor 2. Di nomor 3, kalian gambar ya bagian mana yang kalian sukai di cerita itu. Kalau aku suka ketika Wasim, Manju, dan Bitu berfoto bersama dengan kamera kertas. Nah, setelah digambar, di nomor 4, kalian tulis ya bagian cerita yang kalian suka. Yuk, sekarang kita kerjakan bersama ya. Selamat mengerjakan. Enak sekali baunya. Aku jadi lapar deh. Iya, nanti kita makan sama-sama ya. Aku bantu menata meja ya, Bu. Boleh, sayang. Oh iya, Bu. Kalau piring kan benda padat yang terbuat dari keramik. Nah, kalau panci terbuat dari apa ya? Panci itu benda padat yang terbuat dari logam. Logam itu apa ya, Bu? Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Wah, ternyata ada banyak benda padat di rumah ya. Ada yang terbuat dari batu, keramik, dan logam. Teman-teman, sekarang kita belajar tentang logam yuk. Apa sih logam itu? Apa itu logam? Ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan logam. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan logam. Panci terbuat dari bahan logam. Pisau terbuat dari bahan logam. Gunting terbuat dari bahan logam. Selain alat rumah tangga, alat transportasi juga terbuat dari bahan logam. Mobil terbuat dari bahan logam. Sepeda terbuat dari bahan logam. Pesawat terbuat dari bahan logam. Kapal laut terbuat dari logam. Tahukah kamu apa itu logam? Bagaimana ciri-ciri bahan logam? Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam tidak mudah terbakar api. Jenis-jenis logam misalnya besi, baja, emas, perak, dan sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari bahan logam dalam kehidupan kita. Bahan logam sangat membantu kehidupan kita. Penggunaan bahan logam semakin hari semakin bertambah. Sumber bahan logam semakin berkurang di alam. Ingat,
Gunakanlah benda-benda berbahan logam dengan baik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar apa itu logam. Sekarang, ceritakan kembali ya cerita apa itu logam tadi kepada orang tua dengan percaya diri dan santun. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang apa itu logam, apa ciri-ciri bahan logam, dan benda apa saja yang terbuat dari bahan logam. Nah, sekarang aku dan ibu mau makan dulu ya. Teman-teman, kita lanjut belajarnya yuk. Sekarang aku mau mengerjakan perkiraan hasil pengurangan dua bilangan tanpa menghitung. 48 dikurang 22 kira-kira berapa ya hasilnya? Mudah sekali kok, kita tinggal mengurangkan puluhannya saja. Bilangan 48 mendekati 50. Dan bilangan 22 mendekati 20. Jadi 48 dikurang 22 adalah 50 dikurang 20 sama dengan 30. Gimana? Gampang kan? Sekarang giliran kalian ya. Berapa perkiraanmu jumlah dari 12 ditambah 27? Yuk kita hitung sama-sama. Bilangan 12 mendekati 10. Dan bilangan 27 mendekati 30. Jadi 12 ditambah 27 sama dengan 10 ditambah 30 sama dengan 40. Nah, apakah perkiraannya mendekati atau jauh dari hasil sebenarnya? Yuk kita hitung dulu hasil sebenarnya. 12 ditambah 27 sama dengan 39. Dan hasil perkiraannya adalah 10 ditambah 30 sama dengan 40. Jadi hasil perkiraannya lebih dari hasil sebenarnya. Teman-teman, masih ingat kan pecahan setengah?
Nah, kue ini contohnya. Aku mengambil setengah bagian dari seluruh kue. Bedanya apa sih dengan seperempat bagian? Kue yang aku potong ini adalah seperempat bagian kue. Perhatikan bedanya. Mana yang lebih besar? Iya, kue yang lebih besar adalah yang setengah bagian. Sekarang, yuk kita belajar membandingkan pecahan 1/2 dan pecahan 1/4. Manakah yang lebih besar? 1/2 atau 1/4 ya? Ayo perhatikan gambar ini. Ini adalah keramik utuh. Keramik ini dibagi menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian disebut setengah bagian. Nah, bagaimana jika keramik utuh itu dibagi menjadi 4 bagian? Masing-masing keramik disebut 1/4 bagian. Coba kita lihat perbandingannya. Mana keramik yang lebih besar? Setengah bagian atau 1/4 bagian? Iya, betul. Keramik yang lebih besar adalah yang setengah bagian. Kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Ini adalah gambar logam utuh yang berbentuk lingkaran. Logam utuh yang pertama dibagi menjadi 2 bagian dan masing-masing menjadi setengah bagian. Logam utuh yang kedua dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing menjadi 1/4 bagian. Coba perhatikan gambarnya. 1/4 terlihat lebih kecil dari setengah. Jadi ingat ya teman-teman, pada urutan bilangan pecahan 1/2 lebih besar dari 1/4, atau 1/4 lebih kecil dari 1/2. Teman-teman, tadi kita sudah belajar berdasarkan pecahan bilangan setengah lebih besar dari 1/4. Tapi pada kondisi tertentu, pecahan setengah lebih kecil dari 1/4. Contohnya apa ya? Yuk kita lihat sama-sama penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar keramik berwarna biru di sebelah kiri dan gambar triplek berwarna coklat di sebelah kanan. Dari gambar itu, luas 1/4 triplek lebih besar dari luas setengah keramik. Jadi sekali lagi, pada kondisi tertentu, pecahan 1/2 lebih kecil dari pecahan 1/4 seperti contoh keramik dan triplek ini. Nah, teman-teman sudah mengerti kan tentang perbedaan pecahan setengah dan 1/4? Sekarang kita jawab sama-sama yuk soal-soal berikut ini. Pertanyaan pertama,
setengah bagian papan lebih besar atau lebih kecil dari seperempat bagian papan? Iya, betul. Setengah bagian papan lebih besar dari seperempat bagian papan. Yang kedua, seperempat bagian triplek lebih besar atau lebih kecil dari setengah bagian triplek? Lebih kecil. Benar tidak ya jawabannya? Iya, benar. Pertanyaan berikutnya. Seperempat bagian triplek lebih besar atau lebih kecil dari setengah bagian keramik? Ayo, masih ingat kan pelajaran tadi? Jadi, pasti bisa dong menjawab pertanyaan ini. Iya, seperempat bagian triplek lebih besar dari setengah bagian keramik. Nah, selanjutnya kalian isi ya soal nomor 4 sampai nomor 8 di buku tugas. Selamat mengerjakan. Wah, tidak terasa ya waktu belajar kita sudah habis. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani kita belajar. Dan jangan lupa isi lembar refleksinya ya. Sampai jumpa lagi dengan aku, Ririn. Dadah! Yuk kita ulangi bersama ya yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar benda padat yang terbuat dari batu dan keramik. Lalu menjawab pertanyaan dari cerita berjudul Bermain Kertas. Belajar tentang apa itu logam. Belajar perkiraan tanpa menghitung. Dan mengenal mana yang lebih besar atau lebih kurang dari pecahan setengah dan seperempat. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.